kepada seluruh umat Islam yang selalu setia mengikuti ajaran dan syariatnya. Ucapan terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh peserta dan alumni POM ETA, juga kepada tim kajian Ittiba atas segala bentuk dukungan dan doa, sehingga kajian malam ini bisa terselenggara. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini insya Allah kita dalam kajian ini akan membuka ruang tanya jawab seputar fikih muamalah. Lebih khusus fikih muamalah yang sering terjadi atau sering ditanyakan pada saat bulan Ramadan. Jadi diharapkan kepada jamaah sekalian untuk bertanya seputar fikih yang di bulan Ramadan ya. Sambil menunggu kehadiran Ustadz, ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Untuk jadwal kelas waris di bulan Ramadan yang insya Allah akan dimulai pada hari Rabu depan ya. Jadi insya Allah satu hari sebelumnya bagi teman-teman yang sudah mendaftar akan atau sudah masuk ke grup WA. Jadi bagi teman-teman yang satu hari sebelumnya atau hari Selasa belum masuk ke grup WA, silakan bisa menghubungi panitia. Kemudian pada bulan Ramadan ini juga dibuka kelas FJB ya, angkatan 19. Insya Allah pengumumannya sudah ada di grup alumni ya. Kita tunggu kehadiran Ustadz ya, jamaah sekalian. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Alhamdulillah Ustadz, pada kajian kali ini insya Allah kita akan membuka ruang tanya jawab seputar fikih muamalah yang biasa atau sering ditanyakan pada bulan-bulan Ramadan. Tapi Ustadz, sebelum kita mulai tanya jawabnya, tafadhol untuk dibuka terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. تفضل. Pertanyaan yang pertama Ustadz, ini kami pilihkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya. Ini dikumpulkan oleh pengurus. Yang pertama, bagaimana kaidah bagi pedagang makanan seperti restoran Padang, warteg atau warung sembako yang jual minuman di kulkas ketika pagi atau siang di bulan Ramadan? Bolehkah tetap buka melayani pembeli atau harus difilter terlebih dahulu? Atau ditutup saja warungnya, Ustaz? Atau tutup dengan tirai tapi tetap jualan seperti itu? Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Pada dasarnya tidak ada larangan dari syariat berjualan di bulan Ramadan. Karena kan tidak semua manusia wajib berpuasa walaupun dia muslim. Orang sakit tidak wajib berpuasa, orang musafir tidak wajib berpuasa. Ya, bahkan wanita yang haid haram dia berpuasa. Ya, maka pada dasarnya sih tidak ada masalah. Tapi kalau ada aturan dari pemerintah daerah atau dari yang berwenang, itu diikutin aja. Kalau tidak ada aturan hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Cuman dilarang makan di tempat itu ya. Ya, dan mengatakan mohon tidak makan di tempat. Itu hak Anda. Tapi Anda berjualan makanan, tidak ada masalah. Baik, Ustaz, cukup jelas insya Allah. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana caranya agar tukar-menukar uang baru tidak menyalahi aturan syariat, terutama jika penjual uang baru ada di pinggir jalan. Bila 100.000 uang baru dihargai 125.000, apakah akad yang dipakai agar sesuai dengan syariat? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Ini tidak mungkin sesuai syariat. Kalau Anda tanyakan bagaimana riba sesuai syariat, tidak mungkin. Ya, tapi kalau Anda tanyakan bagaimana cara yang halal, gampang saya katakan. Ngapain Anda di pinggir jalan yang uangnya belum bisa dipastikan uang asli? Lebih baik Anda datang ke bank syariah banyak. Mereka melayani penukaran uang tunai yang baru, pecahan berapapun, mereka melayani. Ya, dan tidak ada ribanya. Anda tukar 100.000, 10 juta, 10 juta, 5 juta, 5 juta. Oke, Ustaz, cukup jelas insyaallah. Syukran, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Terkadang di bulan Ramadan kita sering jumpai warung-warung yang membuka dengan memasang spanduk misalnya, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Bolehkah seperti ini, Ustaz? Jika tidak boleh, bagaimanakah solusinya? Syukran, Ustaz. Allah barik fiik. Itu mengandung warar, seikhlasnya itu berapa seikhlasnya. Tapi kalau dia mengatakan makan gratis, alhamdulillah. Yang mau bayar silahkan, yang mau nyumbang silahkan. Ini ada kotaknya. Ini ada nomor rekeningnya kalau mau transfer. Oke, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran ketika di sela-sela pekerjaan kita di tempat kerja, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Jika itu dalam waktu kerja tentu tidak boleh. Anda digaji bukan untuk baca Quran, tapi untuk melakukan pekerjaan. Tapi di jam istirahat, kerjaan, bisa ada istirahat antara melakukan sholat zuhur sampai jam sekian. Itu silahkan Anda membaca apa aja. Kitabullah. Kecuali Anda membaca dari hafalan Anda. Sambil bekerja membaca dari hafalan yang tidak mengganggu pekerjaan itu tidak ada masalah.
Ada sambil merojaah hafalan, ya, dan pekerjaan tidak mengharuskan ketelitian sangat tinggi, tidak butuh konsentrasi sangat tinggi. Tidak ada masalah, boleh. Kalau mendengarkan bacaan Al-Quran, Ustaz, misalnya dari HP kita sambil kerja kita setel itu bacaan tilawah, boleh nggak, Ustaz? Kalau Anda pasang di telinga Anda, silahkan. Jika Anda perdengarkan kepada yang lain, khawatir yang lain terganggu konsentrasinya. Yes. Saya bisa sekarang jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya buka puasa bersama dan mengakhirkan sholat maghrib? Syukran, Ustaz. Akhirnya keluar waktu atau tidak? Tidak keluar waktu, Ustaz. Cuma meninggalkan sholat berjamaah di masjid jadinya. Buka puasa di rumah. Ya, misalnya di rumah teman gitu, Ustaz. Bareng-bareng teman kerja misalnya. Ketika Di sholat maghrib, Indonesia mana ada orang nunggu buka puasa baru sholat? Indonesia azan, mereka langsung sholat. Berarti tidak memungkinkan Anda berbuka puasa kalau dari rumah. Ya, beda di sebagian negara Islam seperti di Saudi Arabia. Situ setiap masjid diwajibkan jarak antara azan dengan iqamat. Kalau untuk hari Ramadan ada jarak 25 menit hingga memungkinkan orang untuk berbuka puasa kemudian siap-siap untuk sholat. Memang di Indonesia memang tidak akan bakal menunggu orang untuk sholat jamaah. Ada nggak ada dia Allahu Akbar, habis azan langsung qomat. Ya. Padahal sebenarnya berbuka puasa dulu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Bagaimana hukumnya membeli makanan ketika azan maghrib berkumandang? Demikian, Ustaz. Membeli makanan ketika azan maghrib berkumandang. Hukum asalnya boleh, melainkan kecuali atas mazhab para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Ya, ulama yang mengatakan sholat berjamaah sunnah muakkadah dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah, boleh berjualan kecuali azan Jumat. Tapi para ulama yang bermazhabkan Hambali yang azan Jumat sepakat semuanya. Mereka mengkiaskan dengan azan Jumat seluruh azan waktu sholat, karena yang lain juga bagi laki-laki juga wajib. Syukran, jazakallahu khairan penjelasannya. Walhasil kalau Anda tanyakan capek saya Ustaz mazhab-mazhab, Anda lihat sajalah kebutuhan Anda mendesak atau tidak. Kalau tidak terlalu mendesak, tunggulah habis sholat. Ya. Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaannya berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya promo yang seperti ini, Ustaz? Setiap pembelian produk X, Anda telah menyumbang sejumlah sekian rupiah untuk acara buka puasa di panti asuhan A pada tanggal sekian. Apakah boleh membuat promo seperti itu, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Boleh, tapi dengan syarat Anda jujur. Bila tidak Anda sampaikan, walaupun laku cuma 1, walaupun hanya 1.000, tetap haram Anda makan itu. 1.000 umpamanya kan Anda katakan sebagian laba, keuntungan, berikan untuk buka puasa di X. Ternyata ada penjualan ya
Tapi Anda melihat, wah ini nggak cukup buat buka puasa mereka. Sehingga Anda tidak berikan 1 sen pun kepada lembaga panti tersebut, maka Anda berdosa makan harta yang haram. Saya Ustaz, syukran atas penjelasannya Ustaz. Kemudian pertanyaan Lebih berikutnya. baik Anda jual seperti biasa tanpa iklan seperti itu. Kemudian sebagian laba Anda berikan kepada buka puasa. Baik buka puasa di perusahaan Anda, di tempat Anda, ataupun di masjid, itu terserah. Tapi tanpa mengiklankan tadi. Karena kalau mengiklankan tadi, konsekuensinya Anda wajib memenuhinya. Karena ada sebagian laba, itu bukan milik Anda. Milik yang Anda syaratkan di awal ketika iklan. Bila Anda lupa atau lalai, ya, maka itu Anda bertanggungjawabkan di akhirat. Kalau di dunia saya tidak tahu apakah di akan dilarang oleh Kementerian Sosial atau tidak mengkolek dana dari masyarakat. Saya Ustaz, syukran atas penjelasannya, jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, dari peserta kepada Pak Agung Syahrial, silakan untuk berinteraktif dengan Ustaz langsung. Silakan Pak Agung Syahrial. Atau kita lewat ke penanya berikutnya, Bapak Edi Yusuf. Bapak Edi silakan untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz ya. Terima kasih Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya terkait dengan syarat sahnya jual beli, khususnya adalah objek jual beli harus dimiliki terlebih dahulu. Kalau saya misalnya mau jual beli, tapi produknya saya ngambil dari supplier, apakah diperbolehkan Ustadz? Kalaupun tidak, bagaimana caranya agar objek itu sudah dimiliki oleh saya dahulu, misalnya dengan dropship atau seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki. Kalau Anda ingin menjualnya, tentu Anda beli dulu dengan akad, Anda terima dulu barangnya, baru Anda iklankan untuk dijual. Seperti itu boleh. Jadi harus saya beli putus dulu gitu. Saya beli dari supplier dulu. Misalnya saya mau jualan spray, berarti saya harus pesan ke supplier, saya beli, kemudian saya baru bisa jual gitu ya Ustadz ya. Beli, terima dulu barangnya. Iya, iya. Kalau baru beli, barang belum diterima, masih di perjalanan, belum boleh Anda jual. Oh, kalau masih dalam perjalanan tidak boleh ya Ustadz ya? Tidak boleh kalau Anda belum terima. Kalau Anda beli sendiri, datang Anda, tapi Anda masih di perjalanannya, boleh Anda jual. Datang Anda ke produsen, ambil barang, Anda bawa ke truk. Anda masih di jalan. Menuju kota tempat Anda mungkin butuh 2 jam lagi, sekian kilo. Ya, ini ada yang nanya, kita boleh dijual? Boleh. Karena sudah di truk Anda, sudah Anda terima barangnya. Baik Ustadz, makasih. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agung Syahrial atas pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. Maaf tadi Pak. Sekarang dari Pak Agung Syahrial, silakan. Bapak Agung Syahrial sudah bisa interaktif dengan Pak Ustadz?
Kalau belum bisa, pertanyaan yang berikutnya, Ustaz Afwan. Apakah boleh memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada kurir ekspedisi yang habis mengantarkan paketan ke rumah kita, di mana kita tahu kurir-kurir ini sudah mendapatkan gaji dari tempat dia bekerja? Apakah masuk ke hukum riswah, Ustaz? Syukran, jazakallah khairan, Ustaz. Allah baik. Kalau buka puasa yang biasa, korma 7 butir sama air mineral Anda belikan, itu siapa aja pasti Anda berikan kan ya, kalau tidak mesti harus kurir. Siapa aja yang datang ke rumah Anda, mesti Anda berikan. Maka tidak ada masalah kalau Anda berikan kepada dia. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz, atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya menerima parcel dari rekan kerja, kenalan? Mana yang boleh diterima dan mana yang tidak boleh diterima? Jika sudah terlanjur diterima, bagaimanakah solusinya? Karena pada bulan Ramadan biasanya kiriman parcel itu bisa datang dari mana saja. Syukran, Ustaz. Dari bawahan Anda tidak boleh, dari atasan Anda boleh. Udah. Kalau dari vendor misalnya, Ustaz, dari supplier? Anda pemilik perusahaan atau sebagai karyawan? Sebagai karyawan, Ustaz. Sebagai karyawan yang tidak boleh. Tidak pun parcel apapun aja tidak boleh. Namanya riswah. Tapi kalau Anda sebagai pemilik perusahaan, tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya ada yang memberikan parcel, solusinya apakah bahasanya, Ustaz? Dikasih ke ownernya gitu atau bagaimana, Ustaz? Atau kita tolak? Kasih ke ownernya atau tolak atau berikan ke fakir miskin. Gitu, Ustaz. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaannya juga, kalau sudah terlanjur diterima, solusinya bagaimana, Ustaz? Mungkin ini yang sudah lalu. Jelas? Apa, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Izin ke owner. Oh, iya, Ustaz. Oke, Ustaz. Syukur, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari yang raise hand kepada Bapak atau Ibu Maya, kami persilahkan untuk berinteraktif dengan Ustaz langsung. Ibu Maya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Ustadz izin bertanya. Masih agak mirip sih pertanyaannya dengan yang sebelumnya. Suami saya bekerja sebagai teknisi kapal, teknisi listrik. Terkadang hari libur atau terkadang hari libur suka disuruh bekerja ke kapal, terus terkadang juga sampai tengah malam, dan suka dapat uang tips gitu, Ustadz. Kalau kayak gitu boleh? Dari siapa? Dari kapten kapal. Tapi dia bekerja sudah overtime, harusnya pulang jam 5, ini karena ada pekerjaan tambahan, jadi suka disuruh ke kapal gitu sampai jam 2 malam gitu, Ustadz. Kalau kayak gitu uangnya boleh diterima tidak ya, Ustadz? Ini yang memberikan dia adalah kapten kapal yang dia bekerja di kapal itu. Iya, tapi kapalnya itu punya ada pemiliknya lagi gitu, Ustadz. Kalau kapten Dia kan yang bekerja di perusahaan kapal itu ada perusahaan lain. Jadi perusahaan kapal ekspedisi. Kalau kapten kan bertanggung jawab dengan kru kapal gitu kan, Ustadz. Jadi bukan semacam supplier sih. Kalau tadi kan kayak dapat uang tips dari supplier ya, Ustadz.
Ya. Kalau ini dari bosnya sendiri dapat tip gitu. Bukan bosnya sih Ustadz. Jadi suami saya itu teknisi darat sama teknisi laut gitu Kak, bekerjanya. Terus dia Ya dari melebihi jam kerjanya. ya harusnya kan jam kerja di Kalau melebihi perusahaan. jam kerjanya ada haknya dia lah. Oh gitu Ustadz. Jadi uangnya boleh diterima atau tidak ya Ustadz? Itu termasuk uang tips, uang khianat bukan ya Ustadz? Kan haknya dia bekerja melebihi batas waktu. Sebenarnya kalau lembur sih dari kantor tidak ada Ustadz. Tapi yang berikan kebijakan kapten kapal. Ya itu istilahnya Tidak apa-apa. uang basah gitu, itu nggak apa-apa ya Ustadz. Uang basah. Ya kalau di kapal gitu memang katanya hal seperti itu biasa terjadi Ustadz. Uang basah, apa uang basah? Kena air. Bukan Ustadz, Ahwan. Ya, kalau menurut saya sih itu kayak uang tips gitu Ustadz. Terkadang berupa makanan, terkadang berupa pulsa, kiriman pulsa gitu Ustadz. Kapten kapal sendiri itu langsung digaji sama perusahaan. Tanyalah perusahaan boleh nggak dia terima itu dari kapten kapal. Oh Kalau gitu perusahaan ya bolehkan, Ustadz. alhamdulillah. Oh, jadi harus dikatakan kepada pihak perusahaan dulu ya Ustadz ya Ya, HRD perusahaan tanya. Oh ya Ustadz. Baik Ustadz, cukup jelas. Syukron. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami untuk Ibu Maya ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Ibu Feti. Silakan untuk berinteraktif dengan Ustadz langsung, Ibu Feti. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau nanya. Insya Allah ini Ramadan, teman-teman di grup itu kan kita akan satu hari istilahnya khatam Ustadz. Jadi masing-masing dibagi satu orang baca satu juz. Dan ada 30 orang yang membaca setiap hari. Jadi seolah-olah kita dianggap khatam. Dan nanti kita sudah ditunjuk per hari ada yang membaca doa khatam Al-Quran. Nah ini hukumnya seperti apa Ustadz? Seolah-olah khatam. Iya, kan kita ngajinya cuma satu juz. Tapi Ya, karena berarti Anda di sisi Allah cuma dapat satu juz. Sisa yang lain itu Anda mendengar atau tidak sama sekali? tidak, jadi kita cuma di grup nanti centang, terus Ya, satu berarti selesai. Anda cuma dapat satu juz. Anda cuma dapat satu juz pahalanya. Mau Ya. dibilang dia khatam, mau dibilang apa, mau dibaca doa khatam, itu terserah dia. Tapi Cuman boleh pahalanya Ustadz, izin Ustadz, kalau membaca doa khatamnya itu diperbolehkan Ustadz? doa khatam itu kapannya dibaca boleh. Kan nggak ada doa khusus khatam. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan ini bukan amalan yang ditanyakan Ibu tadi, khatam tadi. Iya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Seviani, bersiap-siap untuk interaktif dengan Ustaz. Pertanyaannya, barakallahu fiik Ustaz. Ini mengenai parsel sembako Ramadan dan Idul Fitri. Afwan Ustaz, Anda mau tanya apakah boleh membuat PO paket sembako Ramadan atau Idul Fitri, namun beberapa item barang harus diorder terlebih dahulu berdasarkan pesanan karena keterbatasan stok di rumah. Apabila ready, diinfokan kembali ke pembeli. Demikian Ustaz, syukran. Ya. Anda barang owner ini kan parcel ini barang kan sudah ada di pasaran kan, cuma tinggal dia rakit doang kan ya? Biasanya seperti itu, Ustaz. Iya atau tidak? Kalau seperti itu, ya berarti dia jual barang dengan tambah jasa rakit.
Ini boleh, walaupun barang belum dimilikinya. Kepada Ibu Sefiani, apakah mau berinteraktif dengan Ustadz? Ustadz, semoga ya. Silakan Ibu. Iya Ustadz, kan jadi di rumah itu ada sembako. Misalkan stoknya cuma ada 20, kadang customer minta 50 stok. Jadi Sembako atau 30. parcel, Ibu? Parcel juga Ustadz. Parcel sembako. Iya. Terus? Lalu misalkan customer itu minta katanya seminggu lagi mau diambil katanya. Lalu Anda siapkan sejumlah yang customer mau. Di rumah kan cuma ada 20. Ini mengikat di awal atau tidak? Kalau mengikat tidak boleh karena barang belum Anda miliki. Kalau tidak mengikat boleh. Boleh kalau tidak mengikat. Tidak minta uang sih Ustadz, hanya saya bilang kalau udah ready nanti saya info, baru pada saat setelah ready Ana akad gitu. Baru boleh transfer customer. Kalau belum ready, Ana nggak mau ditransfer dulu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Boleh. Barakallahu fiik Ustadz jawabannya. Allah barik. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, ini dari pesan. Bagaimanakah hukumnya jika menerima pesanan kue secara online dengan akad istisna, tapi si pemesan kue ini minta langsung pesanannya diantar ke orang lain untuk buka puasa? Apakah akadnya tetap sah? Karena di sana tidak ada qabd antara pembeli dan penjual. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Dia menjual si pemesan itu atau memberikan hadiah. Kalau dia menjual, tentu dia tidak boleh menjual sebelum diterima, kecuali istisnanya paralel. Tapi kalau dia menghadiahkan buka puasa, ya alhamdulillah. Tidak ada disyaratkan qabd dulu kalau untuk dihadiahkan. Insyaallah sudah bisa dipahami Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Juwita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz. Sebelumnya saya pernah bertanya mengenai hukum pembayaran GoFood melalui GoPay. Afwan kalau saya ada kesalahan menangkap waktu itu jawaban dari Ustadz dibolehkan apabila tidak ada tambahan manfaat berupa diskon dari GoPay. Setelah saya coba praktekkan, ternyata sekarang ini di beberapa restoran apabila pesan GoFood via GoPay maupun tunai sama-sama mendapatkan potongan harga yang sama. Apakah potongan dalam GoPay tersebut diperbolehkan Ustadz? Syukron. Anda bayar pakai GoPay, bayar pakai cash sama aja, dapat diskon gitu. Sebentar Anda panggilkan Ibu Juwitanya dulu ya Ustadz ya. Pada Ibu Juwita, tafadhol untuk berinteraktif dengan Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, iya Ustadz. Kalau misalnya saya bayar pakai GoPay atau pakai tunai, atau ada beberapa jenis pembayaran lainnya di sana seperti pakai link aja dan lain-lainnya itu semua sama Ustadz. Misalnya ada diskon ongkir 4.000, mau pakai GoPay, mau pakai tunai, mau pakai yang lain itu sama-sama diskon 4.000 Ustadz. Boleh kalau yang itu. Oh jadi selama sama antara GoPay sama tunai
itu tidak masalah digunakan ya Ustadz GoPay-nya? Iya, enggak masalah karena itu diskonnya bukan dari GoPay. Itu diskonnya dari merchant. Iya, itu untuk beberapa restoran sih memang Ustadz. Kalau yang dia kalau pakai GoPay diskon, yang lain tidak, itu berarti yang berikan diskonnya itu adalah pihak GoPay-nya, karena itu dia jadi riba. Oh iya. Nanti memang umpamanya Anda bayar sekian, nanti si merchant-nya menagihkan kepada GoPay sisanya. Paham? Oh, Umpamanya Anda belanja di beberapa toko, mereka mengatakan kalau menggunakan kartu debit Bank X itu ada diskon, yang lain tidak. Itu yang diskon bukan si pedagang, bukan tokonya, tapi nanti ya, si pihak toko akan memberikan diskon kepada kartu Bank X tadi. Mereka akan tagihkan selisih harga tadi ke bank tadi. Paham? paham Oleh Ustadz. karena itu berarti bank itu yang memberikan diskon. Maka bila bank memberikan diskon kepada pemegang kartu debitnya, nanti namanya adalah manfaat dari memberikan pinjaman, yang adalah riba. Tapi kalau dari merchant-nya nggak masalah Ustadz ya, karena tadi kan GoPay, tunai, apapun Dari sama. merchant. Kalau misalnya yang GoSend, Ustadz kan kemarin sempat saya bilang bisa dihapus, ternyata pas dicek lagi mau pakai GoSend, mau pakai tunai, misalnya sama-sama diskon 2.000 gitu Ustadz. Itu boleh nggak ya Ustadz? Karena kalau GoSend siapa yang ngasihnya ya? Karena kan nggak ada merchant-nya gitu Ustadz istilahnya. Kalau GoSend lebih murah atau sama dengan harga normal? Mau pakai cash kita bayar, mau pakai GoPay sama-sama diskon 2.000 Ustadz yang tadi saya lihat. Ya, tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukran atas penjelasannya Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz, masih berhubungan dengan GoFood ya Ustaz. Dari Bapak Edward Rivel, silakan bersiap-siap. Pertanyaannya, Barakallahu Fiik Ustaz, mohon penjelasan tentang akad-akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah untuk aplikasi GoFood atau GrabFood, baik bagi konsumen, pembeli, driver, maupun merchant penjual. Dan adakah solusi untuk menghindari akad-akad bermasalah tersebut? Kemudian bagaimana hukumnya dana yang saya titipkan pada aplikasi Gojek atau Grab? Apakah menurut syariah sudah sesuai? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Ini kalau pertanyaan seperti ini tidak bisa saya jawab. Ini bertanya semua kaidah muamalat. Ya, tapi kalau Anda akan tanyakan sebuah produk, bisa saya jelaskan. Jelaskan oleh Anda bagaimana mekanismenya, saya jelaskan hukumnya. Seperti itu. Mengenai menitipkan dana di e-wallet tadi, lagi tidak ada diskon oleh mereka, maka hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, syukran atas penjelasannya Ustaz. Bagi Bapak Edward Rivel, jika ada pertanyaan yang lebih detail ya, tidak umum, silakan bisa cek kembali pengurus ya untuk ditanyakan kembali. Baik, makasih Pak. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari Bapak Muhammad Arafat. Yang bersangkutan tidak bisa hadir Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Jika seseorang ditawari bekerja di sebuah media yang fokus ke berita dan informasi ekonomi di dunia, namun ekonomi tersebut tidak berpihak kepada Islam sehingga akan membuat atau memuat berita investasi yang masih melanggar syariah seperti keuangan ribawi dan sebagainya. Apakah bekerja di bidang tersebut termasuk tolong-menolong yang tidak dalam keburukan karena banyak pelanggaran muamalah yang disampaikan ke publik Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Mungkin maksudnya apakah itu tolong dalam keburukan? Jawabnya iya, tolong menolong dalam keburukan.
mengiklankan produk-produk ribawi. Kalau iklannya Anda tambahkan, semoga kaum muslimin yang mendengar iklan ini tidak terjebak dengan hal ini, karena ini produk ribawi yang diharamkan oleh Allah, yang akan mendatangkan murka Allah bagi diri Anda dan bangsa negara Anda sendiri. Seperti yang Anda lihat, negara Anda terhutang, terjebak hutang yang tidak bisa membayarkan, karena bunga ribanya saja sekarang tidak bisa dibayarkan dengan PBN Anda. Itu bagus. Tapi kalau kita menyebutkan dan memberitakan kepada orang, Anda memberitakan suatu hal yang haram, tidak boleh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Sebelum dilanjutkan, sedikit informasi untuk para peserta. Jika ingin mengajukan pertanyaan via chat, silakan dikirimkan privat ke Ibu Wanda ya, bukan ke everyone, ke Ibu Wanda. Oke. Di pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bapak Ada Nasution. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Saya ingin menanyakan tentang muamalah di masjid. Kami komunitas Indonesia di salah satu kota di Australia ingin memiliki masjid. Alhamdulillah dengan wakaf dan infak dari masyarakat, dibelilah bangunan dan tanah. Namun pemerintah tidak mengizinkan bangunan tersebut sebagai masjid, namun sebagai Islamic Center. Namun tempat tersebut sudah dilaksanakan sholat 5 waktu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Karena terus diperlukannya dana untuk pelaksanaan harian dan pengembangan bangunan, maka dilaksanakan fundraising dengan bermuamalah. Yang paling sering dilakukan adalah setiap Jumat akan ada sumbangan makanan. Lalu makanan tersebut dijual di Islamic Center dan 100% uangnya untuk Islamic Center. Dan yang kedua dengan mengadakan bazar. Pihak Islamic Center menyewakan stall misalnya per stall $50. Lalu terjadilah muamalah di teras dan halaman Islamic Center. Hasil muamalah untuk penyewa stall. Pertanyaannya, apakah kegiatan muamalah di Islamic Center tersebut boleh dilakukan? Kalau tidak boleh, muamalah yang bagaimana yang diperbolehkan untuk fundraising? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Izin nggak dapat bangun masjid, tapi didirikan di atasnya sholat 5 waktu. Betul? Iya Ustaz. Dan status tanah dan status hartanya milik masyarakat Muslim. Iya, di sini disebut dengan wakaf dan infak dari masyarakat, dibelilah bangunan dan tanah. Iya. Ya, itu berarti masjid. Walaupun negara tidak mengizinkan, tetap namanya masjid secara dalam pandangan syar'inya. Maka tidak boleh berjualan di dalam masjid tadi, di dalam tanah yang diwakafkan untuk dan dalam gedung yang untuk didirikan salat tadi. Kecuali ketika wakaf, menarikan wakaf, ketika membangun ada disediakan ruangan, ya ini bukan ruangan untuk salat tapi untuk kegiatan selain salat, seperti untuk kegiatan dagang yang untuk pengembangan dana yang dikumpulkan, itu boleh. Jadi kalau dana yang dikumpulkan untuk bangun masjid, berarti itu masjid. Dan di atas tanah tersebut, di atas bangunan tersebut dilakukan transaksi bisnis, itu tidak boleh. Walaupun, Afwan boleh bertanya? Maaf, saya sebenarnya ibu, bukan bapak. Oh ya, mohon maaf Ibu. Fadali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallah Ustaz. Jadi walaupun misalnya untuk fund dana yang di muamalah tersebut, misalnya sumbangan dari salah satu masyarakat terus dijual karena sholat Jumat lumayan rame, tapi dananya semua untuk masjid juga tidak boleh ya Ustaz?
Itu kan jualan namanya. Iya, betul. Oke. Jadi halaman juga nggak boleh ya, Ustadz? Kecuali halamannya kan dibeli dengan dana wakaf untuk masjid atau dana wakaf untuk halaman. Jadi yang saya tahu itu kita mengumpulkan dana untuk membeli tanah dan bangunan ya untuk menyebutnya masjid, tapi karena Masjid. negara tidak mengizinkan itu masjid karena bukan lokasinya untuk tempat ibadah, maka disebut Islamic Center. Jadi kita menganggapnya ya saya dan teman-teman yang mungkin ikut walaupun sedikit berinfak, berwakaf, itu menganggapnya itu untuk masjid begitu, Ustaz. Ya, memang tuh masjid dia kumpulkan. Dan di situ didirikan sholat 5 waktu. Iya. Iya, berarti memang masjid. Memang masjid ya. Oke. Di halaman pun juga tidak boleh karena itu termasuk bagian dari masjid ya, Ustadz, halaman parkirnya. Kan karena dibeli untuk masjid, bukan untuk parkir. Iya. Niat awalnya ya, Ustadz. Ya, oke. Kecuali di awalnya, ya. makanya saya katakan, kecuali di awalnya ketika mengumpulkan dana di awal, dibutuhkan tanah sekian, bangunan sekian, ya untuk masjid itu nilainya umpamanya 100 miliar karena di Eropa, di Australia umpamanya. Dibutuhkan lagi untuk parkir, untuk bangunan fasilitas penunjang, ya umpamanya ruangan imam, ruangan pertemuan, segala macam. Kumpulkan dana juga. Kumpulkan dana butuh 10 miliar rupiah umpamanya. Ya, terkumpul itu dan dibelikan khusus untuk itu. Kan masing-masing beda pahalanya. Yang pahala wakaf untuk masjid itu dia sama dibangunkan oleh rumah di surga. Yang wakaf untuk non masjid tidak ada pahala dibangunkan rumah di surga. Tapi pahala besar tetap ada, sedekah jariyah. Itu pahalanya terus mengalir. Iya. Okay. Baik, Ustadz. Jadi kalau misalnya tanah karena tanah itu agak luas, terus kemudian kita membuat satu niat misalnya mengumpulkan dana untuk membangun khusus untuk misalnya tempat jual beli begitu, Bentar, kantin. Coba tapi tanahnya tetap masjid, ya. Maaf. Kalau dari awal ada orang berwakaf, wakaf tanahnya luas 10 hektar. Dia tidak ingin mewakafkan 10 hektar. Dia hanya mewakafkan 1 hektar. Ya. Yang 1 hektar ini pun diambilkannya yang di depan jalan utama. Ya, berdekatan langsung dengan jalan utama. Dan 1 hektarnya dia wakafkan untuk dibangun masjid di atas tempat sholat, itu sebanyak umpamanya 5.000 meter. Yang 5.000 meter lagi, 2.000 meter untuk parkir, 2.000 meter untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat investasi pengembangan masjid. Yang 1.000 meter lagi mungkin untuk tempat ruang pertemuan atau tempat rumah imam, rumah muadzin dan seterusnya. Ya, yang 5.000 meter yang untuk ruko, toko itu halal di sana jualan, tidak ada masalah. Jelas? Yang ruangan tadi 1.000 meter untuk ruangan rumah imam halal bagi dia, mau jualan dia di rumahnya, mau sholat, mau apa. Ya, pekerjaan rumah yang dilakukan di rumah seperti di rumah lain juga itu bukan masjid. Karena wakafnya dari awal untuk rumah imam. Iya. Yang diwakafkannya untuk masjid 5.000 meter itu tetap hukumnya masjid. Tidak boleh jualan di sana. Iya. Jelas? Jelas, Ustaz. Karena memang ini ada agak sedikit isu di antara masyarakat, apakah boleh dengan tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Makanya saya ingin bertanya dengan Ustadz untuk memperjelas gitu. Jadi saya tahu posisi hukumnya di mana gitu. Jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukran atas penjelasannya, Ustadz. Kita lanjut ke penanya yang raise hand, Ustadz.
dari Ibu Reni. Silakan untuk berinteraktif dengan Ustadz langsung. Ibu Reni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, saya mau nanya terkait di apa ya sistem di perusahaan suami saya bekerja. Jadi ada salah satunya itu otomatis dari sebagian gajinya itu dari karyawan semuanya itu akan dipotong dan digunakan oleh koperasi. Koperasi itu milik perusahaan. Jadi sifatnya iuran wajib gitu. Nah, Koperasi karyawan. Iya, karyawan. Nah, setiap karyawan yang bekerja di perusahaan itu harus mengeluarkan iuran sifatnya yang wajib yang dipakai untuk koperasi di perusahaan tersebut. Bentar, mengeluarkan. Otomatis dipotong. Otomatis dipotong, Ustaz. Itu dipotong. Iya, otomatis dipotong. Setiap bulan. Setuju tidak setuju? Setuju tidak setuju. Berdasarkan apa? Ada perjanjian di perjanjian kontrak kerja seperti itu? Iya. Ada, Ustaz. Ya, ada. Ada, Ustaz. Terus, nah, di sebagian dari usaha yang dilakukan koperasi tersebut, ternyata ada simpan pinjam dan sifatnya seperti bank. Memang tidak 100%, hanya sekian persen. Nah, nanti setiap setahun sekali itu ada SHU. Nah, dari SHU itu nanti akan dibagikan kembali ke karyawan-karyawan yang sudah melakukan iuran wajib tersebut. Gitu. Nah, yang ingin ditanyakan itu apakah keseluruhan dari SHU atau hanya sesuai persentase yang dipakai untuk usaha tersebut ya, Ustadz ya? Ini bergabung dalam hal ini hukumnya haram. Di koperasinya. Bergabung menjadi anggota di koperasi ini haram hukumnya. Kalau ada yang simpan pinjamnya tadi. Ya. Walaupun kemudian hanya kalau sebagian itu, ya, Ustadz? Berapa persen yang simpan pinjam dari koperasi itu? Bagaimana, Ustadz? Dari dana yang dialokasikan, dari potongan gaji yang dialokasikan untuk koperasi. Berapa persen yang dialokasikan untuk simpan pinjam? Ustadz, sama suami saya aja ya. Nggak apa-apa ya, Ustadz? Silahkan. Oh ya. Afwan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Mohon maaf nih. Jadi sebenarnya intinya gini, di perusahaan saya itu memang ada koperasi di mana kita setiap karyawan di perusahaan saya itu ada iuran wajib dipotong tiap bulan. Usaha dari koperasinya itu bermacam-macam, ada jasa konstruksi, ada penyewaan barang-barang, terus ada kayak ini pengelolaan jaringan gitu. Itu di mana istilahnya pendapatan besarnya yang kalau menurut saya halal. Cuman waktu saya melihat di waktu di RAT, nah itu ada kayak memang bisnis simpan pinjam, bukan simpan pinjam, saya kayak yang menyewakan leasing kayak bank gitu, yang meminjamkan duit ke karyawan, cuman memang ada bunga, itu sekian persen gitu. Nah itu bagaimana ya hukum SHU yang dibagikan itu, apakah SHU-nya semuanya haram atau hanya berapa persen aja yang haram gitu, Mas? Anda suarakanlah ketika RAT. Berapa orang Muslim di karyawan di situ? Berapa persen? Oh, hampir mayoritas sih kalau yang Muslim. Kalau berapa persennya? Dia kurang tahu ya. Ini mah katakan ini mah riba namanya. Dengan simpan pinjam ada pertambahan.
Kan tujuan koperasi ingin membantu karyawan. Kenapa nggak buat simpan pinjam? Yang pinjam tidak ada pertambahan, dipotong dari gajinya langsung. Dan kalau gitu semua orang pinjam nanti semuanya, kata dia. Ini disyaratkan kondisi pinjam itu adalah kondisi yang sangat mendesak. Jelas. Dan angkanya tidak banyak, umpamanya maksimal sekian juta rupiah. Jelas. Kan tujuannya ingin membantu kan. Membantu karyawan yang membutuhkan untuk mendapatkan pembiayaan yang halal. Ya, maka kalau simpan pinjam, buatkan 0. Oh, kita ingin laba, kan ada usahanya yang halal. Ada salah satu koperasi yang saya tahu mereka konsul dengan tim saya, itu kita anjurkan, dan usaha yang halal tadi dibuat dulu, kemudian usaha yang simpan pinjam ditutup. Ya, nanti sebagian dari laba, jadi bukan dari gaji karyawan, dari laba tadi, dari laba usaha, sebagian dialokasikan untuk simpan pinjam tanpa ada pertambahan. Kan ini laba, nggak bakal rugi. Dan juga yang minjam nggak bakal lari karena dia karyawan. Jaminannya dipotong dari gaji bulanannya untuk pembayarannya. Ini halal, alhamdulillah. Sehingga ketika bagi hasil usaha, semuanya menerima yang halal, dan sebelum bagi hasil usaha, semuanya tidak ada terlibat riba. Tapi kalau sudah ada terlibat riba, itu masalah hasil usaha itu di belakangan, pertobatan di belakangan. Tapi di awalnya dia terkena murka Allah. Jelas? Sampaikan ke bagian koperasi di perusahaan tadi untuk bertobat kepada Allah, bisa kok caranya. Ya, kalau tidak salah koperasi yang saya katakan tadi itu koperasi perusahaan Pama Mandiri Persada, anak perusahaan Astra itu kan ya, Burger. Ya, mereka memiliki koperasi karyawan, minta diberikan saran untuk membuat sesuai syariah. Bisnis mereka adalah sewa, koperasinya menyewakan angkutan-angkutan untuk perusahaannya. Ya, alhamdulillah kata mereka, hasil dari bisnis sewa menyewa tadi, keuntungannya sudah dialokasikan sebagian 30% atau berapa persen untuk diberikan pinjaman tanpa berbunga, tanpa ada pertambahan. Ya, dan jaminan pinjamannya adalah gaji karyawan dipotong langsung dari gaji karyawan. Berarti nggak akan ada kelambatan pembayaran. Itu dana yang dialokasikan sudah lebih 2 miliar. Jelas? Berarti dia tidak akan menggerus, tidak akan menggerogoti usaha bisnisnya tadi. Karena itu adalah laba bersih sebagian yang dialokasikan untuk itu. Wallahu a'lam. Cukup jelas ya Ibu ini. Jadi intinya gimana ya? Maksudnya yang SAU yang saya terima tadi gimana ya? Maksudnya intinya jangankan SAU-nya. Sekarang bila Anda terdaftar di situ, Anda berdosa. Karena udah usahanya yang haram. Kecuali Anda katakan, dana saya nggak mau terlibat di koperasi yang simpan pinjam. Saya hanya mau di koperasi yang usaha saja. memang sih, ya mohon maaf nih, itunya sih memang ngomongnya syariah, maksudnya pinjaman syariah. Mungkin kalau yang saya tahu sih kurang ini, maksudnya ini ya, kurang mungkin pengertian terhadap masalah riba-riba masih kurang. Jadi dia bilangnya memang syariah, memang pemahaman dia itu syariahnya itu nggak ada cicilannya itu nggak ada naik turun itu. Pokoknya dibilang cicilan flat. Tidak ada pertambahan nggak cicilannya? Ya, memang gitu. Saya lihat ada pertambahan, makanya saya menilainya ada riba. Kalau menurut dari pengurus ini memang itu syariah gitu. Jadi saya juga. Ya, mohon maaf Ibu Reni. Sampaikanlah kepada mereka tidak ada yang riba itu flat tidak flat. Yang riba itu adalah uang dipinjam dibayar berlebih. Mau flat mau tidak flat sama aja ribanya. Insya Allah cukup jelas ya Ibu Reni. Mohon maaf ya untuk memberikan kesempatan ke penanya yang lain.
Baik. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Neni Nur Aini. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya memberikan uang kepada petugas mengangkut sampah seperti misalnya uang THR dan sebagainya? Apakah termasuk riswah? Suatu waktu saya pernah mendapat petugas pemungut sampah ini tidak sholat Jumat. Apakah masih boleh saya bersedekah kepada dia? Syukran Ustaz. Kalau langsung tidak boleh. Tapi kalau melalui lembaganya, melalui perusahaannya, atau melalui RT Anda atau RW Anda, silahkan. Bersedekah untuk orang tidak sholat juga boleh. Dengan orang kafir boleh bersedekah. Kalau seorang wanita saja diampuni oleh Allah dosanya dengan sedekah air yang diambilkan dari dalam sumur pakai sepatunya yang diberikannya kepada anjing yang sedang kehausan dan akan mati di tengah padang pasir. Dan Allah, kata Rasulullah, Allah mengampunkan dosa pelacur tersebut dengan sedekahnya itu. Kalau lewat pengurus RT RW boleh ya Ustaz ya? Terus ini pertanyaan satu lagi Ustaz, kalau misalnya kita ternyata tahu bahwa petugas sampah tersebut tidak sholat Jumat, apakah masih tetap boleh bersedekah untuk dia Ustaz? Tadi jawabannya boleh apa tidak? Tadi anak jawab jelas jawabannya tadi, kalau enggak anak ulang lagi. Afan Ustaz, tadi kurang begitu pahaman. Boleh, jangankan kepada orang yang tidak sholat. Kepada anjing saja Anda bersedekah boleh. Allah, kata Rasulullah SAW, menceritakan wanita pelacur yang memberikan sedekah air kepada anjing yang kehausan. Allah ampuni dosa wanita tersebut. Paham? Insyaallah paham Ustaz. Terdengar suara saya. Alhamdulillah. Ya, sekarang Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kemudian penanya dari raise hand kepada Bapak Dodik, dipersilakan untuk berinteraksi dengan Ustaz langsung. Pak Dodik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Jadi begini, ada misalnya satu perusahaan BUMN, kemudian saya sebagai agennya, di mana agen penjualan LPG. Terus? Oke. Nah, kemudian dalam kontrak, perjanjian kontrak itu disebutkan bahwa pihak agen itu tidak boleh menjual lebih dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah setempat. Misalkan harga misalnya di daerah kami, misalnya harganya itu per tabungnya itu 15 kilo. Nah itu kan agen itu tidak boleh menyalurkan langsung ke masyarakat, tapi harus melalui pangkalan. Nah kemudian jika agen itu ternyata menjual ke pangkalan, itu melebihi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat, misalnya saya jual harga 16.000 gitu. Apakah itu halal, Ustaz? Tadi Anda setuju dengan persyaratan? Setuju. Kalau setuju berarti sekarang Anda melanggar persyaratan. Betul. Ya, boleh melanggar persyaratan. Oh, tidak. Muslim ya, akhi. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu mereka memenuhi persyaratan. Kalau menurut Anda tidak memungkinkan Anda untung atau tipis untungnya, jangan terima kontraknya. Baik Ustaz. Ya. Baik, sudah jelas Ustaz. Kalau misalnya begini, saya ini kan kenapa menaikkan itu karena di pangkalan itu juga kan ditetapkan harganya, Ustaz.
harganya itu tidak boleh melebihi misalnya harga 16.000. Ternyata di Terus lapangan itu pangkalan kami itu menjual jauh di atas itu. Ketahuan sama kami. Nah, kami memberikan sanksi lah istilahnya. Karena Anda ketahuan, akhirnya kami membebankan sebesar 1.000 itu kenaikan yang tadi itu. Apakah seperti itu? Apakah bisa halal atau tidak? Tetap aja kembali ke itu, Ustadz, ke perjanjian. dia berbuat dosa, ya. Tapi dosanya dia jangan membuat Anda berbuat dosa juga kepada dia. Baik Ustadz. Ya, Anda tetap ke perjanjian itu. Setelah dia melakukan demikian, Anda katakan berarti nanti kami berikan sanksi, kami tidak jual kepada Anda lagi. Baik Ustadz. Ya. Baik. Beri peringatan pertama. Ini peringatan pertama. Peringatan kedua, kami berikan sanksi administratif, umpamanya. Ya. Ya. Yang sisa tadi kami ambil, tapi kami berikan lagi kepada para pelanggan Anda. Umpamanya dalam bentuk warga di sana, Anda berikan uang tadi dalam bentuk perbaikan jalan, fasilitas umumnya, seperti itu. Oh, baik Ustadz. Ya. Paham Kalau Ustadz. ketika kali dia melanggar juga, selesaikan, berarti kami nggak bisa kontrak dengan kalian. Baik Ustadz, kalau begitu. Ya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Allah barik. Alhamdulillah, syukran atas penjelasannya Ustadz. Sudah jam 21:04 Ustadz. Itu merupakan pertanyaan yang terakhir. Sebelum ditutup, tafadhol untuk memberikan nasihatnya untuk kita semua Ustadz. Ikhwani wa akhwati fillah, bulan yang mulia di depan mata kita, bersiap-siaplah. Niatkan untuk memaksimalkan ibadah yang bisa mampu kita lakukan. Apapun ibadah yang mampu kita lakukan selain yang wajib. Yang wajib seperti puasa Ramadan khususnya, itu tidak bisa tawar-menawar. Amal-amalan yang sunnah, lakukanlah semaksimal mungkin seberat yang bisa Anda mampu. Semoga taufik Allah dengan itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kita tidak tahu kemungkinan ini Ramadan terakhir bagi masing-masing kita. Kita tidak tahu. Semoga dengan niat yang baik tadi, andai kita tidak bisa masuki Ramadan ini pun, Allah sudah tuliskan untuk kita pahala melakukannya. Satu, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan Ustadz. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi penimbang pemberat amal di akhirat nanti. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kajian kita dicukupkan sampai sini. Kami dari panitia mohon maaf jika ada yang salah kata ataupun misalnya ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan antum bisa bertanya kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.